Sobat Kasaks, ketemu lagi bersama saya Ardia Gensi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas SAP 2000 lagi, yaitu kita akan mulai melakukan analisa perhitungan portal sederhana. Jadi saya punya contoh soal seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah portal sederhana, satu tingkat, dengan bentangnya 10 meter dan tingginya itu adalah 8 meter. Portal ini pada baloknya menerima gaya beban merata sebesar 10 kN per meter. Pada kolom sebelah kanannya menerima gaya merata sebesar 5 kN per meter. Pada kolom sebelah kiri menerima beban terpusat ya, dua beban terpusat yaitu 6 kN dan 10 kN. Lalu bagaimana perhitungan struktur ini? Mari kita selesaikan dengan program SAP 2000. Pertama kita buka program SAP 2000. Lalu kita pilih new model, mohon maaf. Nah, seperti biasa kita sesuaikan dulu satuannya. Kita pakai kilonewton meter Celsius. Lalu untuk template yang kita gunakan untuk analisa portal adalah 2D frame. Ya, karena kita portal 2 dimensi, jadi pilih 2D frame. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama ini ada portal frame dimension. Ada number of stories dan number of bays. Number of stories ini menunjukkan jumlah tingkat atau lantainya. Sedangkan number of bays itu menunjukkan jumlah bentangnya. Lalu di sini juga ada story height, ketinggian lantainya tuh berapa sih gitu. Terus bay width itu lebar ruang portalnya berapa gitu. Nah, karena kita soalnya adalah satu gini ya, maka kita number of stories-nya 1, number of bays-nya 1. Story height-nya itu 8 meter dan bay width-nya 10. Ya, sesuai ya dengan ini ya. Jadi story itu lantainya berapa, kalau bay itu ini bentangnya atau ruang portalnya berapa gitu. Kita oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Seperti biasa, 3D view-nya kita silang saja. Tapi kita coba buat ya, misalkan untuk teman-teman agar lebih paham, mungkin kita coba kalau misalkan number of stories-nya 1, number of bay-nya 2, itu akan seperti apa ya? Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi number of stories-nya itu 1 tingkat, 1 lantai, dan number of bay-nya itu 2. Jadi ruang portalnya ada 2, 1, 2. Kita coba lagi kalau misalkan kita balik. Number of stories-nya 2, bay-nya 1. Oke. Nah, story-nya 2, lantainya 2, dan number of bay-nya 1, ruang portalnya 1. Gini ya, teman-teman. Jadi paham kan sampai sini? Maka kalau untuk soal kita tadi kan hanya 1 ya, kita kembali lagi. Number of stories-nya 1, number of bay-nya juga 1. Untuk ketinggiannya itu 8 meter dan lebarnya 10 meter. Oke. Nah, ini dia yang sesuai dengan soal kita. Lalu di sini kita tinggal input saja pembebanannya. Seperti biasa, sebelumnya karena ini kita masih analisa sederhana ya, jadi berat sendiri dari bangunan ini tidak diperhitungkan. Maka kita bisa pilih define, load pattern, lalu untuk dead load-nya ini self weight multiplier-nya kita nolkan, lalu di modify, klik OK. Nah, maka ini berat sendirinya tidak akan diperhitungkan. Selanjutnya kita mulai masukkan pembebanannya. Yang pertama,
kita akan masukkan pembebanan pada baloknya, yaitu beban merata 10 kN per meter. Kita select dulu, kita pilih frame-nya, balok, lalu assign, pilih frame loads, dan distributed, karena dia merata. Karena itu merata dari awal hingga akhir, maka langsung saja uniform load itu 10. Klik OK. Nah, seperti demikian. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan beban yang ada di kolom. Kita awali dengan kolom yang sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan itu kolomnya menerima beban merata sebesar 5 kN per meter dari ketinggian 0 sampai ketinggian 6, jadi tidak full. Oke, maka kita select dulu kolomnya, lalu assign from frame loads distributed karena beban merata. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Jangan, karena itu tidak full ya dari awal hingga akhir, jangan isi yang uniform load. Kita isi yang di atasnya nih. Trapezoidal loads gitu. Kita isi untuk ada dua cara, bisa dengan absolute distance atau relative distance. Relative distance itu artinya 0, ini maksudnya itu 0 pada kondisi 0 bentang, pada kondisi 0,25 bentang, pada kondisi 0,75 bentang gitu dari bawah. Kalau absolut ya, jadi nilai nyata. Kita coba pakai absolut dulu. Untuk distance-nya tadi dari ketinggian 0 sampai 6. Itu besarannya 5 ya. 5. Ini yang 34 tidak usah diisi. Lalu ini juga ada yang perlu diperhatikan untuk ini. Direction-nya. Direction-nya jangan gravity, tapi ganti yang X. Ganti yang X karena bebannya itu kan arah X ya. Bebannya arah X. Dan ini juga bebannya ke arah kiri. Ke arah kiri berarti beban X yang negatif, gitu ya. Maka kalau ini kan direksinya X, karena arahnya ke kiri berarti negatif, berarti besarannya ini, load-nya, bukan 5 tapi negatif 5. Negatif 5. Oke, tinggal kita oke. Nah, maka akan seperti ini ya teman-teman. Jadi karena ke kiri negatif dan beban merata. Selanjutnya kita akan masukkan beban terpusat yang ada di kolom sebelah kiri. Caranya sama, kita select dulu, lalu assign, namun yang berbeda adalah saat ini kita pilihnya point, karena dia bukan beban merata, dia beban terpusat, jadi point, klik. Lalu kita sama ya, untuk direction-nya kita pilih X, dan ini untuk point loads-nya, coba tadi kan kita sudah pakai distance, sekarang kita pakai distance yang absolut ya, kita pakai yang relatif coba. Untuk ini kita coba lihat ya, ini kan untuk beban terpusat yang pertama 10 kN ini kan ada di ketinggian keempat, ketinggian 4 meter dari 8 meter, maka kita bisa simpulkan beban terpusat yang pertama ini ada pada setengah bentang. Lalu untuk yang beban terpusat kedua 6 kN ini ada pada ketinggian 4 tambah 2 ada 6. Dari 6 ketinggian 6 dari 8 bentang, maka untuk beban terpusat yang kedua ini ada pada 3/4 bentang ya teman-teman. Jadi coba kita masukkan, maka di sini untuk distance 0 itu 0, 1/4 bentang ini kan nggak ada ya, maka kita ganti aja 0,5. Di 0,5 bentang tadi beban terpusatnya adalah 10. Lalu 0,75 bentang tadi ya, itu beban terpusatnya 6. Untuk 1 ini 0 beban terpusatnya. Coba kita pastikan lagi ya, benar ya. Di setengah bentang dan 3/4 bentang. Karena ini arahnya ke kanan, gayanya, maka positif ya besarannya ini. Jadi benar gini.
bukan negatif. Langsung saja kita oke. Nah, maka akan terlihat ya bebannya. Nah, ini teman-teman jangan bingung kalau ininya hilang ya. Kita bisa tampilkan di display show load assist di frame. Nah, ini dead ya, load patternnya di oke. Nah, ini akan terlihat semua pembebanan yang sudah terjadi. Maka kalau sudah gini tinggal kita analyze saja. Seperti biasa, kita tidak menggunakan modal. Jadi kita don't run dulu. Hanya beban mati ya. Lalu tinggal klik run now. Muncul ini untuk menyimpan, jadi kita simpan saja, misalkan latihan portal. Klik save. Nah, inilah jadi bentuk deformasi dari struktur portal. Kita bisa start animation juga untuk melihat bagaimana pergerakannya. Itu ya. Terus kita juga bisa, seperti biasa, kita bisa lihat join reaction-nya. Oke, nah ini ya. Join reaction-nya jadi ada untuk reaksi vertikalnya ada 51,4 kN pada tumpuan kiri dan tumpuan kanannya 48,6. Ini juga ada reaksi perletakan untuk horizontal itu sebesar 2,35 untuk tumpuan kiri dan tumpuan kanan 11,65. Selain itu kita juga bisa melihat ini ya, bentuk dari momennya. Seperti biasa kita pakai momen 33. Oke, nah seperti ini diagram momennya. Atau kalau mau kita lihat secara detail bisa klik kanan. Saya ulangi ya. Jadi diklik pada baloknya, lalu klik kanan. Nah ini, kita bisa tinjau pada baloknya itu apa saja beban-beban gaya dalamnya yang terjadi. Gaya dalam gitu. Kalau mau lihat yang kolom, misalkan kolom sebelah kanan, tinggal kita klik kiri, klik kanan. Nah ini, gaya dalam yang terjadi seperti ini ya. Ada momen, ada gaya lintang, seperti itu teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. So I'll surrender.